Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Anton Informasi ya, yang selalu memberikan video tutorial dan informasi seputar jaringan wifi, terutama sekali RT/RW-net. Ini sudah mau hampir jalan 4 bulan ya, saya nggak ngupload video kebetulan karena sibukan yang alhamdulillah luar biasa ya. Baik, kali ini Anton Informasi akan coba memberikan video tutorial sekaligus informasi ya, bagaimana sih cara load balance 2 buah Starlink ya, supaya kedua Starlink ini sama-sama jalan dan nggak sering bermasalah ya teman-teman semua. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semua yang baru mampir di channel Anton Informasi, tidak lupa untuk selalu dukung channel Anton Informasi dengan cara subscribe, like, dan juga share jika video dari channel Anton Informasi bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, teman-teman perhatikan di depan saya ini sudah tersedia 2 buah Starlink ya. Nah, kedua Starlink ini nanti saya akan load balance ya, bukan nanti saya akan ya, karena ini sudah saya load balance. Dan alat yang saya pakai untuk load balance adalah menggunakan TP-Link Omada ya. TP-Link Omada seperti ini bisa teman-teman lihat. Ya, ini TP-Link Omada saya gunakan untuk load balance 2 buah Starlink. Nah, teman-teman perlu perhatikan juga di sini saya akan lihatkan topologi yang saya gunakan untuk load balance Starlink ini dan bagaimana sih caranya. Kebetulan Starlink 1 saya tembak menggunakan AC8, kemudian Starlink 2 juga saya tembak menggunakan AC8. Nah, router AC8 kedua-duanya ini memiliki IP yang sama. Begitu juga dengan TP-Link Omada yang ada di sini ya teman-teman. Nah, TP-Link Omada ini juga memiliki IP yang sama, yaitu 192.168.0.1. Itu adalah IP default dari ketiga router ini ya. AC8 dan juga yang tenda AC8 TP-Link Omadanya. Tapi sebelum saya melakukan konfigurasi untuk menembak Starlink ini, saya terlebih dahulu merubah IP tenda AC8 yang pertama. Ya, tadi awalnya yaitu IP-nya 192.168.0.1, saya ubah ke 192.168.100.1. Nah, setelah itu baru saya lakukan konfigurasi ke Starlink ini. Saya menembak Starlink ini menggunakan AC8 nomor 1 yang sudah saya rubah IP-nya menjadi 192.168.100.1. Nah, kemudian kita pindah ke tenda AC8 yang nomor 2. Nah, sebelum saya tembak Starlink nomor 2 ini, AC8 yang nomor 2 ini saya rubah IP-nya yang awal IP-nya adalah 192.168.0.1. Saya ubah menjadi 172.16.1.1. Setelah itu baru saya lakukan konfigurasi menembak Starlink yang nomor 2. Nah, ini semuanya saya buat mode WSP, atau bisa juga kalian menggunakan mode extender, tapi saya lebih senang menggunakan mode WSP kedua-duanya. Nah, setelah itu ini sudah berhasil terkoneksi, kedua-dua AC8 ini sudah berhasil terkoneksi ke Starlink ya, kedua Starlink ini. Kemudian baru saya pindah ke AC8 ini teman-teman semua ya. Nah, kebetulan di AC8 ini, maksud saya maaf, di TP-Link Omada ini, TP-Link Omada ini saya rubah dulu IP-nya sebelum saya lakukan konfigurasi semua. Yang awalnya 192.168.0.1, ini saya ubah IP-nya menjadi 192.168.30.1. Nah, setelah itu baru saya memasukkan internet yang dari AC8 yang satu masuk di WAN. Kemudian yang AC82 masuk di WAN 2 atau LAN 1. Nah, kemudian di dalam TP-Link Omada ini tidak saya setting secara dynamic, akan tetapi saya setting secara static IP ya teman-teman semua. Jadi lebih baik kalau kita load balance itu kita gunakan static IP aja untuk setting TP-Link Omada ini supaya koneksinya selalu jalan kedua-dua sumber internetnya. Sebab kemarin saya coba secara dynamic itu sering bermasalah teman-teman semua. Terkadang bermasalah di AC8-nya, terkadang satu Starlink nggak jalan, kemudian satunya jalan, kemudian kalau satunya sedang oke, yang lain yang satunya juga akan mati. Akhirnya saya ubah settingan di IP gateway-nya aja. Jadi di dalam TP-Link Omada ini terdapat ada beberapa settingan ya teman-teman, ada static IP, dynamic, dan juga ada PPPoE. Tapi di sini saya menggunakan yang static IP saja ya teman-teman semua. Nah, sekarang setelah saya
mix semua kedua-dua internet di dalam TP-Link Omada ini baru masuk ke Mikrotik GX4-nya ya. Jadi Starlink yang dua di sana sudah saya satukan. Saya satukan di sini menggunakan IP static. Oke, sekarang kita lihat dulu settingan yang ada di dalam TP-Link Omada ini teman-teman semua ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini saya coba akan akses TP-Link Omadanya ya. Yang sudah saya bilang saya sudah mengganti IP-nya. Itu 192.168.30.1. Sorry. Di sini saya ubah 192.168.30.1. Kemudian kita klik login aja. Nah, ini sudah saya ubah ya teman-teman. Oke, agak sedikit berat ya. Oke, di sini saya akan coba login. Ini teman-teman bisa lihat untuk bagian traffic statiknya. Di sini ada informasi di port 11-nya itu connection type. Kebetulan ini teman-teman bisa lihat itu adalah static IP. Connection status itu link up. Nah, di sini IP address kebetulan di sini saya masukkan 192.168.100.2. Nah, untuk kemudian untuk WAN atau LAN satunya yang port LAN yang dari tenda AC8 nomor 2 itu saya masukkan IP-nya di TP-Link Omada ini adalah 172.116.1.2. Nah, bagaimana cara settingannya? Kemudian di sini coba kita cek ya untuk settingannya. Nah, bagaimana caranya sih kalau kita mau setting secara static IP ya teman-teman? Teman-teman bisa menuju ke menu network yang ada di sebelah kiri. Kemudian klik WAN ya, tab menu WAN. Nah, di sini ada WAN mode ya, ada WAN mode. Kebetulan di sini yang saya aktifkan adalah WAN 1 dan WAN 2. Nah, cara aktivasi static IP-nya di sini adalah klik tab menu WAN yang ada di tengah ini teman-teman. Nah, di sini ada terdapat connection type. Nah, di sini teman-teman bisa lihat static IP koneksinya. Sebenarnya di sini jika kalian nggak pengen ribet, silakan saja klik dynamic IP aja ya, otomatis TP-Link Omada untuk load balance Starlink ini akan setamu secara otomatis. Akan tetapi lebih baik saya sarankan menggunakan static IP. Nah, untuk IP address di sini saya masukkan 192.168.100.2. Nah, ini adalah IP dari tenda AC8 yang nomor 1. Kenapa saya kasih 100.2? Karena AC8 yang pertama ini saya merubah IP-nya menjadi 192.168.100.1. Otomatis di sini untuk IP address-nya itu kita kasih 192.168.100.2. Nah, untuk subnetnya biasa itu seperti 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya itu untuk default gateway jangan lupa untuk memasukkan IP tenda AC8-nya teman-teman semua. Yaitu 192.168.100.1. Sebab kalau kita nggak masukkan IP default gateway-nya itu internet nggak bakalan bisa masuk ke TP-Link Omada ini. Nah, di sini kemudian untuk settingan upstream bandwidth. Nah, di sini saya menulisnya yaitu memilih 1000 kbps atau 1 gigabit ya teman-teman. Untuk download sama juga ya. Untuk primary DNS seperti biasa saya menggunakan primary DNS Google ya. Untuk secondary-nya juga sama ya teman-teman semua. Ini bisa kalian lihat. Setelah itu kalian save. Nah, untuk settingan yang WAN nomor 2. Nah, WAN nomor 2 juga di sini saya memilih static IP yaitu 172.116.1.2. Kemudian untuk default gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Untuk settingan upstream bandwidth dan juga downstream bandwidth-nya atau upload dan download-nya itu sama-sama saya kasih 100.000 ya. 1 juta kbps ya. Sebab di sini dalam satuan kbps artinya 1000 mbps atau dalam giga itu 1 GB ya. Karena TP-Link Omada saya pakai ini sudah support gigabit ya teman-teman. Ya, supaya tidak terjadi apa-apa, jangan dibatasin, jangan dilimit ya. Silakan masukkan saja batas kemampuan dari TP-Link Omada. Nah, sampai di sini kalian sudah bisa untuk load balance Starlink ya teman-teman semua. Kebetulan kemarin pertama saya lakukan load balance itu saya menggunakan Mikrotik GR3 ya untuk lakukan load balance. Akan tetapi itu sering bermasalah di Mikrotik GR3. Yang satu sering jalan sering macet, yang satu jalan otomatis dia itu nggak bakalan keluar ada internetnya ya kalau kita load balance.
Jadi saya pindah ke TP-Link Omada ini. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana sih cara kita mengetahui apakah kedua Starlink itu jalan atau enggak di dalam TP-Link Omadanya? Nah, di sini sangat simpel sekali. Kalau salah satu Starlink atau tenda AC8 ini lagi bengong, istilahnya nggak ada internet, otomatis internet yang keluar dari TP-Link Omada masuk ke Mikrotik itu nggak ada sama sekali, teman-teman semua ya. Nah, kalau dia jalan dua-duanya, otomatis internet bakalan ada masuk ke Mikrotik. Nah, gitu cara mengetahui TP-Link Omadanya jalan atau enggak. Oke, sampai di sini saja video tutorial dan informasi seputar jaringan FTRonet, yaitu cara load balance 2 buah Starlink menggunakan TP-Link Omada. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.